Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan Pendeta Jerry Tawaluyan. Dan kali ini saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dalam Markus 6 ayat 45 sampai ayat 51. Saya akan bacakan beberapa bagian dari ayat itu saja. Ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Dalam peristiwa ini, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus menghadapi badai, menghadapi angin sakal. Angin sakal adalah angin yang datang dari depan. Jadi, angin yang dari depan itu menghalangi laju dari perahu. Perahu tidak dapat maju karena ada angin yang datang dari depan dan terjadi badai. Padahal di dalam ayat 45 dikatakan bahwa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Yesus memerintahkan murid-muridnya dan murid-murid taat. Mereka taat untuk pergi lebih dulu ke seberang untuk mentaati apa yang Yesus perintahkan. Hasil dari ketaatan di sini bukannya berkat, bukannya mujizat, tetapi hasilnya adalah murid-murid menghadapi badai. Ada gelombang, ada badai. Berapa di antara kita yang sering berpikir kalau kita taat, kalau kita patuhi perintah Tuhan, maka pasti ada berkat. Tetapi ternyata di ayat firman Tuhan ini, murid-murid taat, dan hasil dari ketaatan itu bukan berkat, tetapi badai. Nah, apa yang saya katakan dengan berkat? Seringkali orang berpikir berkat itu adalah berkat jasmani, berkat materi, berkat kekayaan. Di balik cerita ini kita akan melihat bahwa nantinya mereka akan mendapat berkat. Tetapi berkat itu adalah berkat pengalaman rohani, berkat mujizat, berkat pertolongan Tuhan mereka rasakan. Murid-murid menghadapi badai. Berapa sering kita menghadapi badai? Bahkan badai yang mereka alami adalah angin yang datang dari depan. Seringkali kita mau maju dalam Tuhan, tetapi ada badai. Badai yang datangnya dari orang yang terdekat dengan kita mungkin. Kita mau maju dalam iman, tapi ada badai. Padahal kita sudah taat pada Tuhan, padahal kita sudah rajin berdoa, padahal kita sudah sering ke gereja, sudah rajin memberi pada Tuhan, sudah memberi perpuluhan dan sebagainya. Badai justru ada untuk Tuhan menunjukkan mujizatnya. Nah, saya akan tunjukkan dari ayat firman Tuhan 4 hal yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya menghadapi badai. Yang pertama, itu tertulis di ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Tuhan Yesus melihat. Yang pertama, Tuhan Yesus melihat. Melihat badai. Melihat kesulitan. Melihat persoalan yang dialami murid-muridnya. Percayalah saudara, Tuhan Yesus pun melihat ketika sekarang ini kita menghadapi badai pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, tetapi
seluruh negara di dunia dilanda dengan kepanikan pandemi Corona COVID-19. Tuhan Yesus melihat ketika kita menghadapi persoalan. Tuhan Yesus melihat ketika kita bergumul. Tuhan Yesus melihat ketika murid-muridnya sedang kesulitan menghadapi badai angin sakal itu. Itu yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan bukan hanya melihat saja. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan adalah Tuhan datang mendekati murid-muridnya. Di ayat 48, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan datang bukan hanya melihat dari jauh, bukan hanya melihat dari bukit, bukan hanya melihat dari kejauhan, tidak. Tetapi Tuhan datang menjumpai murid-muridnya. Saudaraku, di tengah kegalauan karena COVID-19 ini, percayalah, Tuhan mau datang kepada saudara. Tuhan mau menjamah saudara. Tuhan mau mendekati saudara. Dan bagaimana kita tahu Tuhan datang pada kita? Dengan cara kita memberi waktu dengan Tuhan. Ketika kita memberi waktu dengan Tuhan, kita akan tahu Tuhan datang pada kita, menjumpai kita dalam doa kita. Hal ketiga yang Tuhan lakukan ketika murid-muridnya menghadapi badai, menghadapi tekanan, yaitu ada di ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka. Hal yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah ia berkata. Ia berfirman. Ia mengucapkan firman. Di tengah badai, Tuhan akan berfirman pada kita. Tuhan akan datang menguatkan kita lewat firman-Nya. Oleh karena itu, ketika menghadapi kesulitan, maka dengarlah firman Tuhan. Dengarlah perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan kita, yang sanggup menghibur kita. Tuhan ingin berfirman. Jadi, ketika kita sedang dalam kesulitan, cari firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan hal yang ketiga, yang keempat, hal yang keempat yang Tuhan lakukan di sini, Tuhan menenangkan hati murid-murid. Tuhan katakan begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan belum berkata kepada badai untuk tenang. Tuhan berkata tenanglah kepada siapa? Kepada murid-murid. Tenanglah, aku ada besertamu. Tenanglah, aku Allah Immanuel, Allah menyertai. Tenanglah, aku ada di tengah badai. Tenanglah, aku ada bersamamu menjalani badai COVID-19. Tenanglah, aku ada bersamamu ketika engkau sedang di lembah bayang-bayang maut. Aku ada bersamamu ketika engkau kesulitan ekonomi. Tenanglah, aku ada bersamamu. Aku ini ada bersamamu ketika engkau sedang galau, risau, resah, dan khawatir. Itu perkataan Tuhan. Tuhan menenangkan hati murid-murid. Badai belum tenang, tapi hati murid-murid yang Tuhan tenangkan. Ada kebenaran Alkitab di sini. Dan ini kebenaran rohani. Ini prinsip rohani. Tuhan lebih tertarik untuk lebih dulu menenangkan hati murid-murid. Tuhan lebih tertarik untuk lebih dulu menenangkan hati saya dan saudara daripada menenangkan badai. Badai masih bergelora. Persoalan masih ada. Tetapi Tuhan lebih dulu menenangkan hati kita. Menenangkan hati kita supaya kita percaya bahwa bersama Tuhan ada mujizat, ada jalan keluar.
Tuhan katakan, aku ini, jangan takut. Di Alkitab kata jangan takut, dua kata itu jangan takut diulang sebanyak 365 kali. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu, kata jangan takut diulang 365 kali. Artinya setiap hari ada kata jangan takut. 365 hari dalam satu tahun ada jaminan Tuhan untuk jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan ada bersama kita. 4 hal yang Tuhan lakukan. Dan bonusnya adalah hal kelima. Hal kelima yaitu Tuhan naik ke perahu murid-muridnya dan angin pun redalah. Jadi ingatlah saudara, ketika kita menghadapi badai, 4 hal yang Tuhan lakukan. Pertama, Tuhan melihat. Yang kedua, Tuhan datang kepada kita. Tuhan menjumpai kita di tengah badai. Yang ketiga, Tuhan berfirman pada kita. Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada kita. Yang keempat, Tuhan menenangkan hati kita. Dan bonus yang kelima, Tuhan menenangkan badai. Tuhan menenangkan masalah. Percayalah, badai COVID-19 ini akan tenang. Karena Tuhan kita lebih besar daripada COVID-19.